Terminal Raja Basa selalu memulai harinya dengan ketenangan yang menenangkan hati. Matahari pagi menyapu atap-atap kios, membuat embun di stiker kaca minibus berkilauan seperti permata. Aroma kopi hitam dari warung Mak Inah bercampur dengan bau solar yang khas, menciptakan suasana yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang hidup dan mencari nafkah di terminal. Suara klakson yang bersahut-sahutan bukanlah keributan, melainkan melodi aktivitas yang menyambut harapan baru setiap hari. Di tengah hiruk-pikuk kecil itu, berjalan seorang pria tua berkemeja lusuh, celananya kebesaran, dan tas kecil tersampir di bahu. Dialah Pak Tirto, kondektur tua yang telah menghabiskan separuh hidupnya di terminal ini. Langkahnya lambat, namun sorot matanya penuh perhatian pada setiap sudut terminal, seolah tempat ini adalah bagian dari jiwanya. Suaranya yang serak selalu menyapa setiap orang tanpa kecuali, membuat semua merasa dihargai dan diperhatikan. Para sopir menyambutnya dengan senyum hangat. "Pagi, Pak Tirto," teriak seorang sopir sambil mengangkat tangan. Pak Tirto membalasnya dengan anggukan ramah sambil menepuk bahunya. Ia tak pernah pelit menolong, mulai dari membantu pedagang mengangkat barang hingga menjadi penengah jika ada perselisihan kecil antar sopir. Terminal mengenalnya bukan hanya sebagai pekerja, melainkan sebagai orang tua mereka semua. Anak-anak kecil yang biasa membantu membersihkan bas berlari ke arahnya sambil tertawa. Pak Tirto, lihat. Aku dapat uang 5.000 dari penumpang tadi," seru salah seorang. Pak Tirto tersenyum, merogoh kantong, dan menambah uang itu 1.000 rupiah. "Belajar nabung, nanti besar kamu bisa sekolah tinggi," katanya lembut. Senyum tulusnya membuat anak itu memeluknya sebentar sebelum berlari kembali bekerja. Di warung Mak Inah, Pak Tirto duduk menikmati kopi pahit favoritnya. Suasana warung penuh canda dan tawa sopir yang sedang mengejek temannya karena tertidur di minibus sepanjang malam. Semua terasa hangat, begitu manusiawi, begitu damai. Tidak ada yang membicarakan uang haram, kekerasan, atau ancaman. Tidak ada rasa takut, semua bekerja keras demi keluarga masing-masing. Terminal adalah rumah, sekaligus tempat perlindungan. Sambil menyeruput kopi, Pak Tirto memandang terminal dari kejauhan. Ada sinar lembut di matanya, seolah ia menyimpan kerinduan pada masa yang tak seorang pun tahu. Banyak orang mengira ia hanyalah pria tua biasa yang menunggu jatah rezeki hari ini. Tak ada yang mengetahui bahwa di balik senyum itu tersimpan masa lalu yang kelam, masa lalu yang sudah ia kubur dalam-dalam. Hatinya bertekad, terminal ini adalah kesempatan baginya untuk menebus dosa-dosa lampau. Angin pagi berhembus, menyingkap rambut putih di pelipisnya. Sejenak ia merasakan kedamaian sesungguhnya. Suasana di sekelilingnya seperti lukisan, bas datang dan pergi, pedagang memanggil pembeli, klakson dan tawa terdengar bersamaan. Terminal Raja Basa hidup dan bahagia. Pak Tirto menatapnya bangga, yakin kehidupan seperti ini akan berlangsung selamanya. Namun tanpa disadari siapapun, di kejauhan ada dua orang asing mengamati terminal dari balik pagar. Tatapan mereka dingin, penuh hitungan. Mereka tidak datang untuk bekerja, tidak pula untuk mencari kedamaian. Mereka datang sebagai pertanda awal badai. Dan sementara semua orang masih tenggelam dalam kehangatan pagi itu, ketenangan terminal Raja Basa sedang menghitung detik-detik terakhirnya. Siang hari di terminal Raja Basa berjalan seperti biasa, namun sesekali Pak Tirto merasakan tatapan aneh dari dua lelaki yang sejak pagi terlihat mondar-mandir tanpa arah. Ada rasa tak nyaman yang sempat menyentuh batinnya, rasa yang sudah lama tak ia rasakan. Ia mencoba mengabaikannya dan kembali bekerja, membantu sopir menghitung kursi penumpang dan menenangkan ibu-ibu yang berebut angkot. Meski wajahnya tetap tenang, hatinya seperti diselimuti bayangan gelap yang tak bisa ia jelaskan. Usai tugasnya, ia berjalan perlahan ke ruang kosong di belakang terminal, tempat favoritnya sejak dulu. Di sana, ia bisa duduk sendirian, melihat lalu lalang kendaraan tanpa gangguan. Di ruang sunyi itulah kenangan masa lalunya kerap muncul. Ia menghela napas panjang. "Sudahlah, Tirto, semua itu sudah lewat," gumamnya, seakan menegur dirinya sendiri yang mulai tenggelam dalam ingatan lama. Namun kenangan itu tak mau pergi. Ia kembali melihat dirinya muda, bertubuh tegap, berotot, penuh arogan. Saat itu ia bukan kondektur, bukan pekerja jujur, melainkan preman besar yang menguasai daerah pasar Tanah Putih. Di masa itu, orang gemetar mendengar namanya. Kekuatannya tak hanya karena keberanian, tapi karena ilmu ajian Waringin Sungsang,
ilmu keras yang membuat tubuhnya kebal pukulan dan tenaganya berkali lipat dari manusia biasa. Ilmu itu telah menjadikannya raja jalanan, dan sekaligus monster yang banyak melukai orang. Tatapan kosong Pak Tirto berubah sendu. Ia ingat darah yang menodai masa mudanya. Ingat keluarga-keluarga yang kehilangan mata pencaharian karena ulah kelompoknya dulu. Ingat bagaimana ia akhirnya meninggalkan dunia kekerasan setelah sahabatnya tewas di pelukannya, korban dari kehidupan gelap yang mereka pilih. Sejak hari itu ia bersumpah untuk berubah, menebus kesalahan, hidup bersih sampai ajal menjemput. Sumpah itulah yang membawanya ke terminal Raja Basa. Di terminal ini ia pertama kali mendapat kesempatan diperbaiki, diterima tanpa dipertanyakan masa lalunya. Para sopir, pedagang, bahkan anak-anak jalanan memandangnya sebagai sosok ayah, bukan bekas preman. Kehangatan itu membuatnya merasa hidup kembali, membuatnya yakin bahwa manusia bisa berubah. Baginya, melayani penumpang dan membantu orang lain terasa jauh lebih terhormat dibanding menjadi raja jalanan. Tapi bisikan gelap itu kembali hadir. Dua pria asing tadi tiba-tiba muncul di pintu belakang terminal, memperhatikan kios-kios dan orang-orang seolah sedang memetakan target. Pak Tirto merasakan sesuatu yang sangat ia kenal, aroma kesombongan, aroma penguasaan, aroma ancaman. Ia tak salah, itu aroma dunia yang dulu ia tinggalkan. Dunia yang kejam, dunia para pemaksa, dunia kekuatan atas yang lemah. Pak Tirto memejamkan mata, meremas tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tahu ia bukan lagi pria muda yang haus pertarungan. Ia hanyalah pria tua yang ingin hidup damai sampai akhir. Ia tak ingin kembali ke kehidupan berdarah. Ia tak ingin ajian waringin sungsang kembali disentuh, karena ia tahu setiap kekuatan memiliki harga yang harus dibayar. Namun ketika ia membuka mata, kedua pria asing itu sudah pergi, meninggalkan jejak ketegangan di udara. Dan entah kenapa, firasatnya semakin kuat, kedamaian di terminal ini akan segera dipaksa berlutut. Dalam hati, Pak Tirto berdoa, bukan untuk keselamatannya, tapi agar ia cukup kuat untuk tetap menjadi orang baik, meski dunia seolah bersiap menariknya kembali ke jalan kelam yang telah ia tinggalkan. Pagi berikutnya dimulai tidak seperti biasanya. Terminal Raja Basa yang biasanya hangat dengan canda tawa kini terasa tegang dan dingin. Pedagang makanan yang biasanya memanggil pembeli dengan ceria kini hanya berdiam, mata mereka mengawasi dari balik kios. Para sopir tampak waspada, beberapa bahkan enggan menyalakan mesin sebelum memastikan keadaan aman. Kedamaian itu terganggu, dan semua orang merasakan perubahan itu tanpa perlu penjelasan. Sumber kekhawatiran itu muncul saat sebuah truk hitam berhenti di gerbang terminal. Dari bak belakang turun lebih dari 10 pria bertubuh kekar dengan wajah bengis, sebagian besar bertato dan membawa tongkat besi. Mereka berjalan tanpa senyum, tanpa tujuan yang manusiawi, hanya satu hal jelas, mereka datang untuk berkuasa. Dua pria asing yang kemarin hanya mengamati kini berada di depan rombongan, seolah menjadi pemandu bagi gerombolan tersebut. Preman-preman itu mulai bergerak dari kios ke kios, dari mobil ke mobil. Mulai hari ini, tempat ini di bawah kendali kami, kata salah satu dari mereka dengan nada dingin. Semua sopir wajib setor harian. Semua pedagang wajib setor mingguan. Yang tidak mau bayar, silakan angkat kaki, atau kami yang angkat kalian. Kata-kata itu, penuh ancaman, bergema di antara dinding terminal dan meresap ke tulang setiap orang yang mendengarnya. Teriakan pertama pecah saat seorang pedagang sayur menolak dengan ketakutan. Seorang preman menghantamnya dengan gagang tongkat hingga ia jatuh tersungkur, dagangannya berserakan. Orang-orang hanya bisa menonton dalam ketakutan, bukan karena mereka tak peduli, tapi karena mereka turut menghidupi keluarga dari tempat ini. Mereka tahu, satu tindakan salah bisa berarti petaka bagi semua. Terminal Raja Basa yang dulu penuh tawa mendadak dipenuhi isak dan teriakan. Pak Tirto berdiri jauh, menyaksikan semuanya. Jantungnya berdegup kencang, darahnya seperti mendidih. Ia menggertakkan gigi, ingin berlari membantu pedagang itu, namun sebuah suara dalam hatinya menghalangi, jangan kembali ke jalan itu, Tirto, jangan. Ia berdiri kaku, seperti terperangkap antara dua dunia, dunia penebusan dan dunia kekerasan. Kedua tangannya mengepal, tapi tubuhnya tetap tak bergerak. Gerombolan preman itu semakin menjadi. Mereka menyeret sopir yang mencoba membela pedagang, memukulinya di depan umum hingga wajahnya berlumur darah. Anak-anak kecil menangis, para ibu menutup wajah mereka agar tidak menyaksikan adegan keji itu.
Terminal berubah menjadi neraka, dan tak ada satupun yang berani menghentikan mereka. Orang-orang hanya bisa berharap badai itu cepat berlalu, walau semua tahu, badai seperti ini tak pernah hanya lewat sekali. Ketika salah satu preman menendang seorang nenek yang menolak membayar, tubuh Pak Tirto bereaksi spontan. Ia sempat melangkah maju beberapa langkah, namun segera berhenti. Tatapan mata para sopir dan pedagang seolah meminta, "Jangan, atau kita semua akan lebih parah." Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya setelah bertobat, Pak Tirto merasakan ketidakberdayaan. Ada rasa malu, marah, dan luka yang tak bisa ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Di tengah kegaduhan itu, pemimpin rombongan preman menoleh sekilas ke arah Pak Tirto, tatapan mencibir, meremehkan. Sebuah senyum sinis muncul di ujung bibirnya, seolah mengatakan, "Aku tahu kau hanya orang tua lemah tak berguna." Dan di momen itu, sesuatu dalam diri Pak Tirto retak, pelan tapi pasti. Ia menyadari satu hal mengerikan, jika kekejaman ini dibiarkan, terminal Raja Basa akan kehilangan jiwanya, dan semua orang yang ia sayangi akan hancur. Di dalam diam, badai yang datang dari luar perlahan membangkitkan badai yang jauh lebih besar dalam dirinya. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk yang tak berkesudahan. Terminal Raja Basa yang dulu menjadi rumah bagi para pekerja kini berubah menjadi sangkar ketakutan. Setiap pagi, para sopir harus mengumpulkan uang setoran kepada para preman. Semakin banyak penumpang, semakin besar setoran yang mereka tuntut. Sopir-sopir yang biasanya tersenyum kini berlalu dengan wajah pucat, seperti burung yang sayapnya dipaksa patah. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi canda, terminal kehilangan rohnya. Di sisi lain, para pedagang kecil hidup dalam kecemasan. Pendapatan mereka pas-pasan, namun setoran yang diminta semakin tinggi. Banyak dari mereka rela makan sekali sehari hanya untuk bisa membayar pungutan. Bahkan ada pedagang yang terpaksa menjual perhiasan kawin demi bertahan. Namun semua itu tak pernah cukup. Preman-preman itu selalu menginginkan lebih uang, lebih takut, lebih kepatuhan. Mereka tak hanya menguras isi dompet, tapi juga harga diri manusia. Pak Tirto menyaksikan semuanya dengan perasaan seperti disayat dari dalam. Setiap kali orang diperas, ia melihat pantulan dirinya yang dulu. Setiap kali ada yang menangis ketakutan, ia teringat wajah-wajah orang yang pernah ia sakiti di masa mudanya. Ia merasa seperti melihat kembali dosa-dosanya melalui kaca pecah waktu. Ingin rasanya ia bangkit dan menghentikan semua ini, namun ia takut bila ia kembali menyentuh kekuatan kelam itu, dirinya akan hilang lagi. Namun puncak kekejaman itu tiba pada suatu siang yang panas. Seorang sopir, Rojali, sahabat lama Pak Tirto, berlari ke arah kios dengan menggendong istrinya yang pingsan. Istrinya jatuh setelah memohon keringanan setoran untuk biaya pengobatan anak mereka yang sedang sakit. Para preman tertawa melihatnya dan malah menendangi kotak obat yang mereka bawa. Terminal membisu, menyaksikan penderitaan itu terjadi tanpa daya. Dan di sudut terminal, Pak Tirto menunduk, matanya berkaca-kaca, jantungnya seperti disobek paksa. Sore itu, preman kembali mengadakan razia setoran. Kali ini mereka menyeret pedagang buah, Pak Dayat, karena dianggap terlambat membayar. Ia dipukul dengan tongkat hingga keranjang pisangnya pecah dan buahnya berserakan di lantai. Istrinya menangis sambil berlutut memeluk kaki sang preman, memohon ampun, namun malah ditampar hingga jatuh. Anak laki-laki mereka berusaha membela, namun langsung ditendang hingga tubuh kecilnya terbanting ke aspal. Dengan tubuh gemetar, Pak Tirto berdiri, tak lagi memikirkan resiko apapun. Ia berjalan mendekat, tak peduli tatapan semua orang yang ketakutan. Cukup, suaranya meninggi, sesuatu yang sudah lama tidak dilakukan. Terminal terdiam, preman yang memukul berhenti dan menoleh pada sosok tua itu. Semua mata tertuju pada Pak Tirto, beberapa penuh harapan, beberapa penuh ketakutan akan konsekuensi dari tindakan itu. Namun alih-alih menghentikan kekerasan, para preman justru tertawa. Lihat ini, pahlawan kesiangan. Salah satu mengejek. Mereka berkumpul mengelilingi Pak Tirto, mendorong-dorongnya seperti mengejek seekor anjing tua yang tak berdaya. Pemimpin mereka meludah ke tanah di depan Pak Tirto dan berkata dengan senyum menghina, "Kalau kau peduli, bayar saja hutang mereka. Atau kau mau kami lanjutkan? Pilih." Terminal terdiam tanpa suara, hanya napas tersengal para korban kekerasan. Pak Tirto menatap pemimpin preman itu dalam-dalam. Ada sesuatu di dalam sorot matanya yang berubah, bukan sekadar amarah, tapi rasa tekad yang selama ini ia kubur dalam-dalam.
Ia tahu pertanyaan yang harus ia jawab bukan yang keluar dari mulut preman itu, tetapi dari lubuk hatinya sendiri, apakah ia akan tetap menjadi orang baik hanya dengan membiarkan kejahatan menang? Atau apakah ia harus kembali ke jalan kelam demi melindungi mereka yang tak dapat melindungi diri mereka sendiri? Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Pak Tirto merasakan api lama itu bangun kembali dalam dirinya. Tidak lagi tidur, tidak lagi diam. Badai dalam dirinya mulai bergolak. Terminal hanya tinggal menunggu kapan badai itu meledak. Malam itu terminal Raja Basa terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu temaram yang menggantung di tiang hanya menyinari bayangan kosong para sopir yang duduk melamun. Tangis tertahan dan keluhan lirih menghiasi udara seperti doa yang tidak pernah terdengar langit. Di sudut terminal, Pak Tirto duduk sendirian, menatap luka dan bengkak di wajah para korban kekerasan siang tadi. Kesedihan itu menusuk, bukan hanya karena rasa kasihan, melainkan karena rasa bersalah yang membakar jiwa. Ia melihat anak Pak Dayat tidur di pangkuan ibunya. Tubuh kecil itu terus menggigil walau udara tidak dingin, gigil karena trauma. Ia melihat Rojali menatap kosong sambil menekan perban di tangan istrinya yang masih tidak sadarkan diri. Setiap wajah menderita itu seperti berkata tanpa suara, "Tolong kami, atau kami akan hancur." Air mata Pak Tirto jatuh tanpa ia sadari, air mata seorang pria yang sudah terlalu tua untuk berperang, tapi terlalu manusiawi untuk membiarkan penderitaan berlangsung. Di antara isak dan keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara keras. Seorang pedagang wanita, Maksari, dilemparkan ke lantai oleh seorang preman karena tidak mampu membayar setoran malam. Ia tersungkur, tubuh ringkihnya gemetar menahan sakit. Tanpa berpikir lagi, Pak Tirto berdiri dan berlari menghampiri untuk menolongnya. "Sudah, cukup," suaranya lantang, jauh lebih kuat daripada tubuhnya yang renta. Namun kata-katanya hanya dianggap sebagai gangguan oleh para preman. Seorang preman menepisnya dengan kasar, mendorongnya hingga ia tersungkur. "Jangan ikut campur, kakek tua," hardiknya. Terminal membisu. Tidak ada satupun yang berani membantu, bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka takut kehilangan nyawa. Namun bagi Pak Tirto, saat itu rasa takut telah mati. Yang tersisa hanyalah kemarahan yang dikubur terlalu lama, bangkit dari tidur panjangnya. Ia berdiri kembali, tubuhnya goyah namun matanya menyala. "Kalian pikir tempat ini milik kalian? Kalian pikir orang-orang ini tidak punya hak hidup?" katanya dengan suara pecah, namun penuh tekad. Preman-preman itu tertegun sejenak, bukan karena takut, tapi karena heran melihat perlawanan dari seseorang yang secara fisik tampak begitu tidak berarti. Pemimpin mereka mendekat, menatap Pak Tirto tajam, lalu tanpa ragu menghajar wajahnya dengan keras. Darah mengucur dari bibir Pak Tirto, namun ia tidak jatuh. Justru ia berdiri lebih tegak, tatapannya membara, tatapan yang hanya bisa muncul dari seseorang yang sudah tidak peduli pada keselamatannya sendiri. Orang-orang terkejut melihatnya tidak tumbang. Ada ketakutan sekaligus harapan dalam mata mereka. Seolah untuk pertama kalinya, mereka menyaksikan celah kecil cahaya di tengah kegelapan yang mencekik hidup mereka selama berminggu-minggu. Pemimpin preman mendekat lagi, siap memukul untuk kedua kalinya. Namun sebelum pukulan menghantam, Pak Tirto menangkap pergelangan tangannya, kuat, terlalu kuat untuk ukuran pria tua. Semua orang terpaku, bahkan preman yang hendak memukul tampak panik sesaat. Dalam hening itu, dengan suara rendah namun sangat jelas, Pak Tirto berkata, "Kalian sudah keterlaluan. Mulai malam ini, aku tidak akan diam lagi." Pemimpin preman menarik tangannya dengan paksa dan tertawa sinis, menganggap perkataan itu hanya gertakan orang tua yang putus asa. Mereka pergi dengan ancaman akan kembali besok untuk menghajar siapapun yang berani melawan. Tetapi yang mereka tidak ketahui adalah bahwa malam itu bukan sekadar ancaman. Malam itu adalah awal dari kebangkitan kekuatan yang telah lama tertidur, kekuatan kelam yang pernah membuat dunia jalanan bergetar mendengar nama Tirto Waringin. Dan kali ini, ia bangkit bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk melindungi. Setelah para preman pergi, terminal perlahan kembali bernapas, namun bukan dalam ketenangan, melainkan dalam ketakutan yang lebih dalam. Orang-orang berkumpul di sekitar Pak Tirto, membantunya duduk, membersihkan darah di bibir dan pipinya. Tapi Pak Tirto hanya diam, tatapannya kosong menembus jauh ke tengah malam. Tidak ada rasa sakit di wajahnya, tidak ada keluhan. Yang ada hanya kesunyian gelap yang membungkus dirinya seperti bayangan masa lalu yang akhirnya kembali menemukan tubuhnya. Rojali memegang bahunya dengan tangan gemetar.
Tir, jangan lakukan yang bodoh. Kita bisa cari cara lain, jangan lawan mereka sendiri. Suaranya putus-putus antara keputusasaan dan ketakutan. Tapi Pak Tirto tidak menjawab. Ia menatap anak kecil yang masih menggigil di pangkuan ibunya, dan sorot mata itu sudah cukup menjelaskan semuanya, ia tidak lagi punya pilihan. Orang-orang yang ia anggap keluarga harus diselamatkan, apapun harganya. Malam semakin larut, Pak Tirto berjalan ke ujung terminal, ke area kosong tempat pohon beringin tua tumbuh diam sejak dulu. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa pohon tua itu pernah menjadi saksi saat Pak Tirto dilatih oleh gurunya puluhan tahun lalu, malam-malam penuh disiplin keras, pukulan, dan mantra yang mengubah tubuhnya menjadi senjata hidup. Ia berdiri di bawah beringin, memejamkan mata, dan merapalkan mantra yang sudah bertahun-tahun ia kubur, Ajian Waringin Sungsang. Tubuhnya bergetar, nafasnya memburu, seluruh udara seakan mengalir ke tulang dan ototnya, menghidupkan kembali kekuatan yang selama ini tidur. Urat-urat tangannya mulai mengeras, matanya mengeluarkan kilatan yang tidak dimiliki manusia biasa. Saat telapak tangannya menyentuh tanah, seolah bumi membalas sentuhan itu. Dan dalam keheningan mengerikan itu, Pak Tirto sadar bahwa ia baru saja membuka pintu yang ia tutup dengan susah payah bertahun-tahun. Ia teringat gurunya, Ki Wicaksono, yang dulu berkata, ajian ini bukan untuk pamer kekuatan, tapi untuk menegakkan keadilan saat dunia menginjak manusia. Kata-kata itu bergema di telinganya. Tetapi bersama kata-kata itu, muncul kenangan buruk akan darah dan jeritan masa lalu. Air mata mengalir di wajahnya. Ia berlutut, bukan karena lemah, tetapi karena ia tahu jalan ini akan menuntut harga yang mahal, mungkin jiwanya sendiri. Saat Pak Tirto kembali ke terminal, tubuhnya tampak sama seperti sebelumnya, pria tua biasa dengan langkah perlahan. Tidak ada cahaya mistis, tidak ada sorak semangat, tidak ada yang menyadari apa yang baru saja bangkit. Tapi ada satu perbedaan yang tidak bisa disembunyikan, tatapan matanya tidak lagi penuh kesedihan, tapi keyakinan. Keyakinan yang hanya dimiliki seseorang yang siap menanggung beban apapun demi orang yang ia sayangi. Ia berjalan melewati para sopir dan pedagang yang masih berkumpul dalam kecemasan. Beberapa mencoba berbicara padanya, tapi ia hanya mengangguk dan menyuruh mereka pulang, menyuruh mereka merawat keluarga masing-masing. Besok, kalian tidak perlu takut lagi, ucapnya lirih. Mereka tidak mengerti maksudnya, tapi cara ia mengatakannya membuat bulu kuduk berdiri, seakan kata-kata itu bukan janji, melainkan keputusan yang sudah ditetapkan takdir. Malam semakin dekat ke fajar. Pak Tirto berdiri sendirian di halaman terminal, menatap gerbang besar yang terlihat seperti pintu neraka. Angin pagi mulai bertiup, membawa wangi embun dan aroma beringin. Di balik ketenangannya, ia berbicara pada dirinya sendiri. Kalau aku harus kembali menjadi iblis demi melindungi mereka, maka biarlah aku menjadi iblis satu kali lagi. Fajar perlahan datang, dan besok, terminal Raja Basa tidak akan pernah sama lagi. Hujan mulai turun deras di atas terminal Raja Basa seolah langit pun merasakan ketegangan yang menguasai tempat itu. Genangan air memantulkan bayangan para preman yang berdiri di hadapan para sopir dan pedagang, merampas uang mereka dengan ancaman. Teriakan ketakutan terdengar di berbagai sudut terminal, dan suasana yang dulu damai kini berubah menjadi medan tekanan tanpa harapan. Di tengah hiruk pikuk itu, Pak Tirto berdiri di teras bas, wajahnya memucat namun matanya menyala oleh bara yang telah lama ia kubur jauh di dalam hatinya. Seorang sopir angkot berlutut memohon, suaranya parau memecah derasnya hujan. Tolong, jangan semuanya, masih harus makan anak istri. Bukannya iba, salah satu preman justru menendangnya hingga tersungkur ke tanah. Jeritan pedagang pun terdengar ketika barang dagangan mereka ditendang dan uang hasil jualan dirampas paksa. Semua orang menunduk tak berdaya, takut menentang. Terminal Raja Basa terasa seperti neraka yang tak ada penolongnya. Pak Tirto akhirnya turun perlahan, tongkat kayu penyangga tubuhnya digenggam erat. Setiap langkahnya berat, bukan karena usia, melainkan karena beban hati. Ia tahu bila melangkah lebih jauh, ia tak akan bisa kembali menjadi Pak Tirto yang sederhana. Masa lalunya yang kelam akan terbangun kembali, dan ajian yang ia sumpahi untuk tidak digunakan lagi mungkin harus ia lepaskan. Tapi ia tak sanggup lagi melihat ketidakadilan itu mengoyak tempat yang ia cintai. Ketika tongkatnya jatuh menghantam tanah, terdengar bunyi denting menyayat yang membuat beberapa orang menoleh. Para preman berhenti sesaat, lalu tertawa mengejek melihat seorang kakek tua berdiri menantang mereka. "Heh,
Kakek tua, ikut campur urusan kami. Mau cepat mati, teriak pemimpin preman dengan lantang. Pak Tirto tidak menjawab, namun matanya menatap lurus, tajam seperti bilah golok yang siap menebas. Dalam tatapan itu ada sesuatu yang membuat sebagian preman merinding tanpa tahu kenapa. Awan gelap menggelegar ketika Pak Tirto merapal mantra pelan dalam hati, mantra yang telah ia tinggalkan selama bertahun-tahun. Tiba-tiba hembusan angin aneh mengitari tubuhnya, hujan di sekitar kakinya seperti berputar pelan. Orang-orang yang berada dekat merasakan hawa dingin menusuk tulang. "Ajian, apa itu?" bisik seorang sopir dengan suara gemetar, mengingat legenda lama tentang masa muda Pak Tirto yang penuh darah dan keangkaraan. Para preman merasa terancam, mendekat sambil mengangkat senjata tajam. Namun sebelum mereka sempat menyentuhnya, Pak Tirto mengangkat kedua telapak tangannya ke depan. Sekelebat angin kencang menghantam tubuh dua preman terdekat hingga mereka terpental beberapa meter dan menghantam badan bas. Dentuman keras menggema di terminal, dan orang-orang yang menyaksikan hanya mampu membekuk, tak percaya apa yang baru saja terjadi. "Tuan-tuan muda, terminal Raja Basa bukan tempat untuk kalian mencaci dan memeras." Suara Pak Tirto bergema, tak lagi bergetar seperti suara kakek tua, melainkan lantang dan penuh kekuatan mengerikan. "Kedamaian terminal ini adalah harga mati. Dan aku tidak akan membiarkan kalian merusaknya." Kata-katanya itu bukan ancaman biasa, terdengar seperti vonis kematian bagi siapapun yang masih berniat bertindak semena-mena. Sementara hujan makin deras dan petir menyambar langit, para preman yang tersisa mulai maju dengan marah, namun kini mata mereka menunjukkan ketakutan. Orang-orang yang bersembunyi mulai mengintip dari balik kios dan kendaraan. Mereka belum pernah melihat Pak Tirto seperti itu, sosok tua yang biasanya lembut kini berubah menjadi badai yang tak bisa dihentikan. Pada detik itulah semua orang menyadari, badai besar baru saja dimulai, dan terminal Raja Basa akan menjadi saksi pertarungan yang tak akan dilupakan sepanjang usia. Petir menyambar langit seolah meretakkan langit malam, dan hujan turun semakin deras, membasahi tanah terminal Raja Basa yang gemetar oleh ketegangan. Setelah dua preman terpental oleh ajian misterius Pak Tirto, suasana berubah drastis. Ketakutan merayap di wajah para preman, namun rasa gengsi dan kemarahan mereka membuat mereka tetap maju. Terminal yang biasanya riuh kini hanya menyisakan suara hujan, napas tertahan, dan detak jantung yang berpacu, seolah seluruh tempat itu menunggu ledakan yang tak terhindarkan. Pemimpin preman, Sarman bertato, maju dengan golok terhunus. Tatapannya marah, namun jelas dipenuhi ketakutan. "Kakek tua, apapun trikmu, hari ini kau mati di tanganku," teriaknya sambil menerjang. Dalam sekejap, bilah golok menyambar ke arah leher Pak Tirto. Tetapi tanpa bergerak banyak, tangan Pak Tirto terangkat dan menahan. Tebasan itu hanya dengan dua jari. Golok berhenti seolah dibekukan oleh kekuatan tak terlihat. Kilat menyinari wajah Sarman yang membelalak ketakutan, untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa ia mungkin tak pulang malam ini. Tangan Pak Tirto menepis golok itu, dan Sarman terlempar ke belakang menabrak gerobak pedagang hingga remuk. Preman lainnya melihat kejadian itu dan menyerbu bersama-sama. Puluhan tubuh bergerak serentak, menerjang bagaikan gelombang amarah. Tetapi Pak Tirto melangkah maju, tanpa ragu, seolah usia tak lagi membebani tubuhnya. Dengan sekali hentakan kakinya ke tanah, getaran kuat menyebar, membuat belasan preman tersungkur tak mampu berdiri. Sorak ketakutan terdengar dari para pengamat, mereka menyadari ajian yang dulu hanya jadi legenda kini benar-benar bangkit. Namun tidak semua preman tumbang. Sebagian yang tersisa mendekat dari berbagai arah, mencoba menyerang dengan pisau, rantai, dan balok besi. Pak Tirto bergerak cepat, terlalu cepat untuk seorang pria seusianya. Setiap pukulan, setiap tendangan, setiap gerakan mengirimkan tubuh demi tubuh menghempas ke tanah. Udara dipenuhi suara tulang retak, jeritan sakit, dan hentakan tubuh menghantam aspal. Dalam beberapa menit, tanah terminal berwarna merah oleh darah campur hujan, mengalir seperti sungai kecil ke arah selokan. Para sopir dan pedagang menatap dengan perasaan campur aduk, kagum, takut, dan tak percaya. Selama ini mereka mengenal Pak Tirto sebagai kakek penyanyang yang sering membantu tanpa meminta apapun. Kini mereka menyaksikan sisi lain darinya, sosok petarung mematikan yang bahkan para preman paling brutal pun tak mampu tandingi. Namun di balik mata Pak Tirto, terlihat jelas sesuatu yang mengiris. Setiap lawan yang jatuh bukan membuatnya bangga, melainkan menambah luka yang sudah lama mengendap dalam dirinya.
Pertempuran mencapai puncaknya ketika hujan mulai mereda. Hanya sedikit preman tersisa, namun dari yang tersungkur terdengar erangan, lari, kabur, dia bukan manusia. Para preman yang masih sadar mencoba melarikan diri, menyeret tubuh mereka yang penuh luka. Tetapi langkah mereka terhenti ketika Pak Tirto berkata dengan suara berat, "Jika kalian keluar dari terminal ini, kalian akan kembali merusak tempat lain. Aku tak bisa membiarkan itu." Kalimat itu seperti vonis akhir. Sisa-sisa preman itu pun, tanpa pilihan, memutuskan maju kembali dengan putus asa. Benturan terakhir terjadi begitu cepat dan brutal hingga para saksi menjerit histeris. Tubuh demi tubuh berjatuhan, memercikkan darah ke genangan air. Seketika semuanya berakhir. Terminal Raja Basa menjadi hening, terlalu hening. Puluhan preman tak lagi bergerak, sebagian terkapar tak bernyawa, sebagian tak sadarkan diri. Dan di tengah semua itu, berdiri Pak Tirto, tubuhnya tegap, napasnya berat, namun sorot matanya kosong dan penuh penyesalan. Dalam keheningan yang terasa kekal itu, Pak Tirto menatap kedua telapak tangannya yang berlumur darah. "Aku, kembali ke jalan yang dulu," gumamnya lirih, suaranya pecah oleh rasa bersalah dan duka yang dalam. Ia menyadari bahwa dengan menggunakan ajian itu lagi, ia telah membuka kembali masa lalunya, dan tak ada jalan kembali. Terminal Raja Basa kini aman, namun di balik kemenangan itu, tersimpan badai batin yang jauh lebih mengerikan daripada ribuan preman. Pagi menjelang, namun terminal Raja Basa masih terbungkus hawa mencekam sisa tragedi semalam. Polisi berdatangan, ambulans membawa mayat dan korban luka, sementara warga berkumpul penuh bisik-bisik ketakutan. Mereka memuji keberanian Pak Tirto, tetapi di balik kekaguman itu, ada ketakutan besar yang tak terucap. Tidak ada yang berani mendekatinya. Ia hanya duduk di kursi terminal dengan pakaian basah dan bercak darah yang mengering, tatapannya kosong menembus horizon seolah memandangi sesuatu yang hanya ia sendiri yang dapat lihat, masa lalu yang ingin ia lupakan. Di tengah hiruk-pikuk petugas dan kerumunan warga, seorang lelaki berjas panjang mendekat dengan langkah tenang. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam, dan setiap langkahnya menimbulkan aura yang membuat orang menyingkir tanpa sadar. Dialah Ki Jatmiko, guru lama sekaligus saudara seperguruan Pak Tirto di masa kelam. Ia berdiri beberapa meter dari Pak Tirto dan berkata dengan suara pelan namun menusuk, "Ajian Waringin Sungsang telah kau hidupkan kembali, tirai penjara itu kini terbuka, Tirto." Kata-kata itu membuat tubuh Pak Tirto gemetar, bukan karena rasa takut, tetapi karena ia tahu konsekuensi besar sedang menantinya. Ia mengangkat wajahnya perlahan, menatap Ki Jatmiko dengan mata yang berkaca-kaca. "Aku tak punya pilihan, mereka menindas orang-orang yang tak bisa melawan. Aku hanya ingin menghentikan kebiadaban." Suaranya parau, penuh luka batin. Namun Ki Jatmiko menggeleng perlahan, menatapnya dengan tatapan iba yang diselimuti ketegasan. "Kau sudah tahu sejak dulu, kekuatan itu tidak bisa dibangkitkan untuk alasan kebaikan. Setiap ajian punya harga." Angin pagi bertiup dingin ketika Ki Jatmiko mendekat sedikit. Dengan menyerap tenaga hidup puluhan orang semalam, ajian Waringin Sungsang telah tumbuh kembali di dalam tubuhmu. Kau bukan hanya membangkitkannya, kau telah memberi makan kekuatan itu. Kata-kata itu bagaikan pedang dingin yang menusuk hati Pak Tirto. Ia menunduk, menggenggam rambutnya sendiri, mencoba menahan rasa putus asa. "Aku tak menginginkannya, aku hanya ingin menolong," lirihnya. Tetapi tidak ada penyangkalan yang bisa mengubah kenyataan bahwa darah dan nyawa telah menjadi bagian dari dirinya lagi. Ki Jatmiko berjongkok di depannya, mengusap tanah dengan ujung jarinya, menggambar simbol kuno yang terbentuk dari garis basah hujan. "Sekarang dengarkan aku baik-baik, Tirto," katanya serius. "Siapapun yang bangkitkan ajian itu akan menjadi incaran perguruan lama kita, murid-murid yang tersisa, dan bahkan mereka yang dulu menjadi musuh. Malam ini, berita tentang bangkitnya ajian itu akan sampai ke telinga orang-orang yang hina, ambisius, dan haus kekuasaan." Di balik kata-kata itu tersimpan ancaman besar, ancaman bukan untuk terminal, tetapi untuk seluruh kota. Pak Tirto mengangkat wajahnya, kini matanya bukan lagi kosong, tetapi dihantui ketakutan yang sangat dalam. "Mereka akan datang." Ki Jatmiko menatap lurus, tidak berkedip. Bukan hanya mereka. Dengan ajian itu bangkit, sesuatu yang selama ini terkunci di Gunung Larangan juga akan merasakan panggilannya. Kau tahu apa artinya? Udara sekitar seakan menegang, dan suara pedagang serta polisi di sekitar terasa memudar,
tenggelam oleh ketakutan yang mulai merayap ke setiap sudut hati Pak Tirto. Di saat mereka berbicara, dari kejauhan terdengar raungan motor besar memasuki terminal. Puluhan pria berpakaian serba gelap turun dan memadati seluruh sudut lokasi. Di jaket mereka terdapat logo perguruan hitam, simbol yang sudah 20 tahun tidak muncul di dunia persilatan setelah tragedi berdarah masa lalu. Orang-orang mulai berlarian ketakutan, tetapi kelompok itu hanya berdiri diam, menunggu. Mata pemimpinnya menatap langsung ke arah Pak Tirto, dan tersenyum perlahan. Hujan mungkin telah berhenti, tetapi badai yang lebih besar baru saja datang. Dan Pak Tirto menyadari satu hal yang paling mengerikan, apapun langkahnya selanjutnya, tidak akan ada jalan kembali. Terminal Raja Basa telah menjadi medan perang, namun bukan hanya antara manusia, ini adalah arena antara kekuatan lama yang seharusnya terkubur selamanya. Terminal Raja Basa kembali dilanda ketegangan ketika rombongan pria berjubah hitam memenuhi seluruh pintu keluar. Para sopir, pedagang, dan penumpang segera menyelamatkan diri, meninggalkan terminal yang beberapa jam lalu baru saja berubah menjadi ladang pembantaian. Kini terminal itu menjadi panggung sunyi antara dua pihak yang sudah lama saling mengenal. Pemimpin rombongan itu, pria berwajah keras bernama Rangga Kramajaya, berjalan maju dengan senyum licik penuh penghinaan, seolah ia melihat mangsa yang tak berdaya, bukan seorang legenda hidup yang baru saja membantai puluhan preman. Ki Jatmiko langsung berdiri, mencoba melindungi Pak Tirto. "Rangga, ini bukan tempat untuk menyelesaikan urusan lama kita," katanya dengan nada tajam dan mengancam. Namun Rangga hanya tertawa rendah, menepuk-nepuk sarung tangan kulit di tangannya. "Bukan tempatnya, justru ini tempat yang tepat," balasnya dingin. "Ajian Waringin Sungsang bangkit di terminal ini. Dan kau pikir kami akan membiarkan Tirto menyimpan kekuatan itu sendiri? Dunia persilatan butuh pemimpin baru, dan akulah yang berhak memilikinya." Pak Tirto berdiri perlahan, tubuhnya masih penuh luka, tetapi aura yang memancar darinya membuat udara seakan menegang. "Aku tidak menginginkan kekuatan ini," ucapnya berat. "Aku hanya ingin terminal ini damai, aku hanya ingin hidup sebagai orang biasa." Kata-kata itu terdengar tulus, tetapi Rangga membalas dengan tawa menghina. "Orang biasa, setelah membantai puluhan orang dalam semalam, setelah menghisap tenaga hidup mereka demi memperkuat ajian terkutuk itu, kau tidak lagi hidup sebagai manusia biasa, Tirto. Kau sudah kembali menjadi makhluk persilatan." Tiba-tiba, beberapa anggota perguruan hitam bergerak mendekat, namun Ki Jatmiko mengangkat tangan mencoba menghentikan kekerasan. "Jika kau ingin ajian itu, kau harus melewatiku dulu," katanya dengan keberanian yang menggetarkan. Detik berikutnya, suasana meledak, perguruan hitam menyerang Ki Jatmiko secara bersamaan. Pertarungan pecah begitu cepat dan brutal. Suara benturan tubuh, tendangan, dan hantaman senjata memenuhi terminal. Ki Jatmiko bertarung gagah, namun jumlah lawan terlalu banyak. Darah mulai mengalir dari bibir dan dahinya, tetapi ia tetap berdiri. Pak Tirto hanya berdiri terpaku, menyaksikan gurunya, orang yang selama ini menjadi sosok penuntun yang bijak, dihajar tanpa ampun. Tangannya bergetar hebat, bukan karena takut, tetapi karena pergulatan batin yang melilit jiwanya. Jika ia mengeluarkan ajian itu lagi, ia akan semakin kehilangan kemanusiaannya. Tetapi jika ia tidak bertindak, Ki Jatmiko bisa mati karena mencoba melindunginya. Suara teriakan Ki Jatmiko mengguncang hatinya. "Tirto, jangan biarkan mereka mengambil ajian itu. Jika mereka berhasil, dunia akan hancur." Serangan terakhir menghantam Ki Jatmiko keras ke dinding bas, membuat tubuhnya jatuh tak berdaya. Para anggota perguruan hitam bersiap menghabisi nyawanya, namun langkah mereka terhenti ketika terdengar suara berat penuh gelombang kekuatan. "Cukup," suara itu berasal dari Pak Tirto. Para anggota perguruan hitam merinding seketika, seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantung mereka. Angin besar berputar di sekeliling Pak Tirto, membentuk pusaran udara yang mengguncang seluruh terminal. Tanah bergetar, genteng terminal berderit bagaikan akan runtuh. Rangga memandangi fenomena itu dengan campuran rasa kagum dan kegilaan, namun justru semakin yakin akan ambisinya. "Inilah kekuatan yang kubutuhkan, ajian yang akan membuatku menguasai dunia persilatan," teriaknya penuh hasrat. Tetapi sorot mata Pak Tirto kini berubah, bukan lagi kosong atau penuh penyesalan, melainkan dipenuhi amarah hitam yang bangkit dari dasar jiwa. Kalau kekuatan ini memang membawa kutukan,
katanya perlahan, suaranya bergema seperti dua suara sekaligus, maka aku akan menjadi kutukan itu, bagi siapapun yang mengancam kedamaian terminal ini. Dalam sekejap, angin menjerit, cahaya petir menyambar, dan kekuatan ajian Waringin Singsang bangkit kembali, lebih liar, lebih gelap, dan lebih ganas daripada sebelumnya. Bab besar ini telah dibuka, dan tidak ada siapapun yang akan mampu menghentikannya tanpa harga darah. Pusaran angin dari tubuh Pak Tirto semakin kuat, membuat papan nama terminal berderit dan spanduk pedagang terobek-robek oleh tekanan yang tak terlihat. Para anggota perguruan hitam berusaha bertahan, tetapi tubuh mereka terdorong mundur seolah disambut kekuatan tak kasat mata. Rambut Pak Tirto berkibar, matanya memancarkan cahaya merah seperti bara api yang baru ditiup angin. Semua orang yang menyaksikan tahu, bukan hanya amarah yang bangkit, ini adalah kekuatan dari dunia yang tidak boleh disentuh manusia. Rangga Kramajaya maju tanpa gentar, meski tubuhnya juga terdorong angin ajian itu. Ia menghunus keris pusaka yang berukir rahang setan, keris yang bertahun-tahun disembunyikannya untuk momen ini. "Tirto," teriaknya dengan suara penuh obsesi. "Ajian Waringin Sungsang bukan untuk melindungi terminal. Ajian itu diciptakan untuk kekuasaan. Dan hanya orang kuat yang pantas memilikinya, bukan kakek tua yang tersesat oleh rasa iba." Dengan raungan keras, Rangga menerjang. Cahaya kehitaman dari kerisnya menyala, menciptakan gelombang energi gelap. Dua kekuatan saling bertabrakan, cahaya merah dari ajian Pak Tirto bertemu energi gelap keris Rangga. Benturan itu menghasilkan ledakan yang membuat kaca-kaca pecah, bas terguncang, dan seluruh terminal bergema hingga ke atap. Orang-orang yang menyaksikan dari jauh berteriak ketakutan. Beberapa bahkan berlutut, merasa seperti melihat bencana dari dunia gaib. Tubuh Rangga dan Pak Tirto terpental ke dua sisi terminal, namun hanya sekejap sebelum mereka kembali menerjang satu sama lain. Pertarungan itu bukan lagi seperti duel manusia, melainkan dua energi kuno yang saling bermusuhan. Setiap pukulan Pak Tirto menciptakan gelombang udara yang menghancurkan lantai dan menumbangkan tiang terminal, sementara setiap serangan Rangga mengoyak angin menjadi serpihan hitam yang memotong besi seperti kertas. Kijat Miko, yang masih terbaring lemah, menatap dengan ngeri. "Tidak, ini bukan yang kuinginkan untukmu, Tirto, kau semakin jauh dari dirimu," gumamnya dengan suara serak penuh kesedihan. Tiba-tiba, Rangga berhasil menancapkan ujung kerisnya ke bahu Pak Tirto. Darah menyembur, namun yang lebih mengerikan adalah jeritan magis yang keluar dari keris, suara seperti ratusan arwah yang lapar. Rangga tertawa gila, "Dengan darahmu aku akan menyerap ajian itu. Aku akan menjadi yang terkuat di dunia persilatan." Tetapi tawa itu langsung terhenti ketika Pak Tirto meraih gagang keris itu dengan tangan kosong, tanpa ragu, tanpa takut, dan menariknya keluar seperti selembar kertas, memaksa energi kegelapan keris itu patah. "Ajian ini, bukan milikmu," ucap Pak Tirto, tapi suaranya terdengar berbeda, lebih dalam, lebih bergema, seperti dua entitas berbicara sekaligus. Dalam gerakan secepat kilat, ia memukul dada Rangga keras sekali hingga tulang rangka Rangga terdengar retak. Tubuh Rangga terpental menabrak 3 bas sekaligus sebelum akhirnya terhenti, darah mengalir dari mulut dan kepalanya. Para anggota perguruan hitam yang lain membeku, wajah mereka pucat tak berdaya melihat pemimpin mereka sekarat hanya dengan satu pukulan. Namun kemenangan itu tidak terasa seperti kemenangan. Tubuh Pak Tirto berguncang seolah kekuatan ajian itu mulai menguasai pikirannya. Nafasnya berat, matanya berkilat merah, dan aura gelap mengalir seperti kabut dari punggungnya. Ia menggertakkan gigi, berusaha melawan sesuatu dari dalam dirinya. "Tidak, aku tidak boleh, aku bukan monster," suaranya bergetar, penuh penderitaan. Ajian itu jelas ingin mengambil alih sepenuhnya. Menjadikan dirinya lebih dari sekadar pelindung, menjadikannya penguasa yang haus darah. Di tengah kehancuran terminal, Kijat Miko berusaha berdiri. Dengan tubuh penuh luka dan darah, ia menyeret langkahnya mendekati muridnya yang hampir hilang kendali. "Tirto, dengarkan aku," teriaknya meski napasnya nyaris habis. "Kekuatan itu bukan kutukan karena kau menggunakannya, kekuatan itu menjadi kutukan jika kau membiarkannya menguasaimu. Ingat siapa dirimu, ingat orang-orang yang kau lindungi." Untuk sesaat, hanya sesaat, mata Pak Tirto berkilat lembut, seolah suara gurunya berhasil mencapai sisa-sisa kemanusiaan di dalam dirinya. Tetapi angin ajian tetap berputar liar, dan tak seorang pun tahu apakah ia akan kembali sebagai manusia, atau berubah menjadi bencana yang tak bisa dihentikan.
Terminal Raja Basa tampak jauh lebih tenang setelah pertempuran itu, namun ketenangan itu hanya berada di permukaan. Di dalam hati Pak Tirto masih berkecamuk badai yang belum menemukan kepergiannya. Malam itu, ketika semua kios mulai menutup, ia duduk sendiri di kursi kayu dekat loket. Lampu jalan memantulkan bayangannya yang bergetar, seolah menunjukkan dua sisi dirinya, seorang kondektur tua yang ingin hidup damai, dan seorang mantan preman dengan darah penuh dosa. Ia mengusap wajah yang letih, namun bukan karena usia, melainkan beban masa lalu yang kembali menuntutnya. Angin malam membawa suara-suara samar yang seakan berbisik dari masa silam. Tirto memejamkan mata, namun ia justru melihat kilasan, wajah-wajah musuh yang pernah ia taklukkan dulu, tawa keji, jeritan orang-orang yang menjadi korban ajian Waringin Singsang. Ia menggumamkan istighfar, tangan meremas celana dengan gemetar. Aku sudah berubah, namun suara itu terdengar seperti membela diri, bukan keyakinan. Luka batinnya terbuka lebar, langkah kaki seseorang mendekat. Ternyata Raka, pemuda sopir angkot yang ia selamatkan beberapa hari lalu. Pak Tirto, tadi saya lihat Bapak sendirian. Bapak nggak apa-apa. Tirto terkejut, cepat menyembunyikan emosi yang hampir tumpah. Ia tersenyum, tapi matanya kosong. Semua baik, nak, hanya tua yang banyak kenangan. Raka duduk di sampingnya, tidak berbicara, namun kehadiran anak muda itu seakan mengembalikan sedikit cahaya. Ada bagian dari Tirto yang merasa, mungkin ia belum sepenuhnya hilang. Tapi kehangatan itu terhenti ketika sekelompok pedagang berlari terburu-buru dari arah luar terminal. Wajah mereka panik. Pak Tirto, ada kabar buruk. Katanya, sisa preman yang kabur beberapa waktu lalu sudah bergabung dengan kelompok yang lebih besar. Mereka mau balas dendam. Mereka bilang akan datang besok malam. Kabar itu menebas sisa ketenangan yang masih ia pegang. Raka berdiri dengan ekspresi ketakutan. Benar, Pak, mereka masih belum selesai. Tirto bangkit pelan, namun tatapannya berubah. Ketakutan dalam dirinya bercampur dengan sesuatu yang lebih gelap, semacam panggilan dari masa lalu yang memancing naluri kebuasannya. Dendam, gumamnya lirih. Darah ingin ditebus dengan darah. Raka terkejut melihat perubahan di wajah Tirto, bukan wajah seorang kakek, melainkan raut prajurit jalanan yang pernah menguasai dunia kelam. Pak, jangan hadapi mereka sendirian, ujarnya gemetar. Namun Tirto justru tersenyum samar, senyum yang dingin, menakutkan, namun begitu pasti. Raka, aku sudah hidup terlalu lama untuk menghindari takdirku. Ia kemudian berjalan ke arah loker barang pribadi, yang jarang sekali dibukanya. Ia membuka pintunya perlahan, dan di dalamnya tersimpan peninggalan masa kelamnya, jaket hitam lusuh dan sebuah ikat kepala dari kain merah kusam, simbol lamanya sebagai preman penguasa jalanan. Raka terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Saat Tirto mengenakan jaket tua itu, ada sesuatu yang berubah. Tubuhnya seakan kembali tegap, tatapannya seperti baja, langkahnya kembali mantap seperti lelaki yang pernah menjadi legenda. Tapi dalam hatinya, pertempuran besar sedang bergolak, antara prajurit kelam dan lelaki tua yang ingin damai. Besok malam mereka datang, besok malam aku akan berdiri, katanya lirih. Namun pada saat yang sama, ia berbisik kepada dirinya sendiri, hampir seperti doa, tapi semoga, ini terakhir kalinya aku menumpahkan darah. Dan di kejauhan, di balik kegelapan malam kota, suara knalpot keras, tawa bengis, dan deru motor besar mulai terdengar samar. Pertanda badai baru sudah bergerak menuju terminal Raja Basa, dan Pak Tirto berdiri di persimpangan antara kedamaian, dan kegelapan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Kericuhan di terminal Raja Basa mereda setelah Adit dan para sopir berhasil menggagalkan serangan mendadak dari kelompok Rendra. Namun ketenangan itu hanya berlangsung singkat. Bersama iring-iringan ambulans yang membawa korban terluka, bisik-bisik ketakutan menyebar bahwa pembalasan yang lebih besar sedang dipersiapkan. Malam itu, langit di atas terminal tampak merah kejinggaan, seolah menandai badai baru yang akan datang. Semua orang tahu, kelompok Rendra tidak akan berhenti hanya karena kalah sekali, apalagi setelah anak buah terbaik mereka hancur oleh kekuatan Pak Tirto. Pak Tirto duduk termenung di bangku kosong, bibirnya masih meneteskan darah, napasnya berat. Tubuhnya terlihat kokoh, namun wajahnya memancarkan kelelahan yang tidak bisa ia sembunyikan lebih lama lagi. Kekuatan ajian Waringin Singsang masih berputar dalam tubuhnya seperti pusaran energi panas yang tak mau hilang meski ia berusaha menenangkan diri. Ia memejamkan mata,
berharap badai ini tidak terus menelan orang-orang tak bersalah, tapi kenyataan berkata lain. Begitu ia membuka mata, Adit menghampiri dengan langkah gugup. "Pak, kita dapat kabar. Rendra sedang menuju ke sini," ucap Adit dengan suara bergetar. Tapi bukan cuma dia, ada banyak sekali orang. Seperti pasukan. Pak Tirto hanya menatap kosong ke depan tanpa bicara. Adit melihat ketakutan di mata sosok tua itu, bukan takut pada kekalahan, tapi takut pada apa yang harus ia keluarkan lagi jika perang benar-benar dimulai. Pak Tirto sadar, kalau ia menyalakan ajian itu sepenuhnya, tidak akan ada jalan kembali. Terminal Raja Basa bisa menjadi lautan darah. Para sopir berkumpul di tengah terminal, sebagian memegang balok kayu, sebagian sekadar berpegangan pada doa. Tidak ada polisi yang berani datang. Semua kendaraan didorong menutup gerbang terminal, mencoba menciptakan benteng darurat. Anak kecil menangis di antara kerumunan, pedagang menggulung lapak dengan panik. Ketakutan berubah menjadi keputusasaan saat suara deruman puluhan motor memasuki wilayah terminal, seperti suara perang datang menyapa. Adit berlari ke arah Pak Tirto. "Pak, kalau kita tidak melawan, kita semua mati. Tapi kalau Bapak ikut bertarung, Bapak bisa mati juga." Kalimat itu memukul hati Pak Tirto seperti palu godam. Ia menatap pemuda itu, mata Adit dipenuhi kepercayaan, bukan ketakutan. "Aku percaya Bapak bukan hanya orang kuat, Bapak orang baik," ucap Adit lirih. Kata-kata itu meruntuhkan tembok yang selama puluhan tahun Pak Tirto bangun untuk mengubur masa lalunya. Entah dari mana keberanian itu muncul, Pak Tirto berdiri. Seluruh terminal menoleh. Sosok tua itu melangkah maju, tanpa berkata sepatah kata pun. Setiap gerakan tubuhnya menunjukkan ketegasan yang tak butuh penjelasan. Para sopir dan pedagang mundur memberi jalan, bagai menyaksikan raja tua turun ke medan perang terakhirnya. Adit mengikuti di belakangnya, meski lututnya bergetar hebat. Motor-motor berhenti, puluhan preman meloncat turun. Mereka membawa rantai, celurit, kayu besi, segala senjata yang bisa membuat orang kehilangan hidup. Di tengah mereka, berdirilah Rendra, dengan senyum penuh kebencian. "Akhirnya kita bertemu, legenda hidup terminal Raja Basa," ucapnya sinis. "Kau bunuh anak buahku. Sekarang kau bayar dengan nyawa." Pak Tirto tidak menjawab, ia hanya menatap dingin, lalu melepaskan jaket lusuhnya ke tanah. Saat itulah terjadi sesuatu yang tak pernah disaksikan siapapun sebelumnya. Dahan-dahan pohon akasia di pinggir terminal bergoyang hebat tanpa angin. Udara bergetar, tanah seperti mendesah. Aura kekuatan ajian Waringin Singsang bangkit, mengalir dari tubuh Pak Tirto seperti api tak terlihat. Preman-preman di depan menelan ludah dan mundur selangkah tanpa sadar. Namun sebelum kekuatan itu benar-benar meledak, Adit berbisik di belakangnya, "Pak, jangan korbankan semuanya. Kita perang untuk menyelamatkan, bukan untuk menghancurkan." Suara itu menahan amarah yang hampir lepas kendali. Pak Tirto menunduk. Ia menyadari betapa tipis batas antara membela dan membantai. Saat ia mengangkat kepalanya kembali, matanya tidak lagi menyala penuh amarah, tapi bening dengan keputusan bulat. "Kalau kalian ingin terminal ini," katanya dengan suara pelan namun bergetar bagai guntur, "kalian harus berjalan melewati mayatku." Rendra tertawa, mengangkat celurit ke udara, dan perang besar itu pun dimulai. Pertarungan pecah seketika, puluhan preman menyerbu seperti gelombang hitam, berteriak memekakkan telinga. Pedagang dan sopir hanya bisa bersembunyi di balik lapak dan bas yang diparkir, menyaksikan dengan ngeri. Pak Tirto menerjang maju tanpa ragu, tubuh tuanya bergerak lebih cepat dari usia yang tampak, pukulan demi pukulan menghantam dengan presisi mematikan, membuat lawan tersungkur satu persatu. Namun jumlah mereka terlalu banyak. Setiap ia menjatuhkan 3 orang, 5 lainnya langsung menggantikan. Rendra menyaksikan dari jauh, tersenyum puas seperti penonton yang menunggu klimaks tontonan. Adit berusaha membantu, mengambil balok kayu dan memukul siapapun yang mencoba menyerang dari belakang. Napasnya tersengal, tangannya gemetar, namun tekadnya lebih kuat dari rasa takut. Ia menolak mundur, karena jika ia mundur, tidak ada lagi yang berdiri bersama Pak Tirto. Di tengah kekacauan itu, darah mulai mengalir dari pelipis Pak Tirto, namun ia tetap tidak jatuh. Setiap ambruknya tubuh musuh membuat orang-orang terminal bersorak dalam ketegangan, seolah harapan mereka tergantung pada kekuatan satu orang tua. Sedikit demi sedikit tubuh Pak Tirto mulai melemah. Serangan dari berbagai sisi membuat langkahnya blong, nafasnya memburu. Ajian Waringin Sungsang bergetar dalam tubuhnya,
menuntut dilepaskan sepenuhnya kekuatan yang dulu sanggup meratakan markas-markas preman di masa mudanya. Namun ia ragu, jika ia membebaskan ajian itu tanpa kendali, tidak hanya preman yang akan celaka, warga terminal juga bisa menjadi korban. Pergulatan batin itu melilit jiwanya, antara mempertahankan hidup atau menghancurkan semua yang ia ingin lindungi. Di sisi lain terminal, Rendra akhirnya melangkah maju dengan wajah penuh kebencian. "Tirto!" teriaknya, suaranya menggema. "Kini giliranku." Ia melompat ke arah Pak Tirto sambil mengayunkan celurit bercahaya ke arah dada. Dalam sepersekian detik, Pak Tirto memindahkan tubuhnya ke samping, mendorong Adit menjauh, menangkis dengan siku. Percikan darah keluar, celurit itu mencabik bahunya. Jeritan Adit terdengar, namun Pak Tirto hanya berdesis pelan, tetap berdiri. Rendra menyerang bertubi-tubi, tendangan di perut, hantaman lutut di rahang, dan seretan celurit yang memotong kulit lengan. Tubuh Pak Tirto dihantam berkali-kali, tapi ia menolak jatuh. Setiap pukulan ia balas 1 kali lebih kuat. Dentuman tinju Pak Tirto mengenai dada Rendra hingga terdengar suara patah, lalu 2 pukulan beruntun ke wajah hingga tulang hidungnya remuk. Namun tak seperti preman lain, Rendra bukannya mundur, melainkan semakin brutal, seperti binatang yang kehilangan akal. "Pak, cukup, Bapak mati nanti," teriak Adit dengan suara pecah. Namun Pak Tirto tahu pertarungan ini hanya punya 2 kemungkinan, ia berhenti dan semua orang musnah, atau ia menang meskipun harus mempertaruhkan nyawanya. Ia mengepalkan tangan, tubuhnya mulai dikelilingi cahaya samar, awal dari bangkitnya ajian Waringin Sungsang. Angin berputar, tanah bergetar, para preman mundur ketakutan. Rendra terpaku, matanya melebar menyadari kekuatan lawan yang selama ini ia anggap sekadar legenda. Lalu terjadi sesuatu yang mengejutkan, Adit memeluk Pak Tirto dari belakang. "Jangan lepaskan ajian itu sepenuhnya. Kalau Bapak mati, siapa yang jadi penopang kami?" Suara Adit bergetar, bercampur tangis. Kata-kata itu menembus hati Pak Tirto lebih dalam dari luka fisik manapun. Energi ajian mereda, hanya setengah dilepaskan. Dengan tekad dan harga diri terakhirnya sebagai pelindung, bukan eksekutor, Pak Tirto menerjang Rendra tanpa amarah, hanya untuk mengakhiri. Tinju terakhir itu mendarat tepat di dada Rendra dengan kekuatan yang disalurkan penuh dari inti ajian. Bukan sekadar pukulan, melainkan gelombang energi yang menghentikan tubuh Rendra seketika. Preman besar itu terlempar jauh, menghantam dinding bas hingga roboh. Sunyi, sangat sunyi. Ratusan mata menatap sesosok tua yang berdiri tegak meski tubuhnya berlumuran darah, dan menyaksikan Rendra tumbang tanpa bergerak. Dalam keheningan itu, segala keributan dan kekejaman seakan lenyap. Namun sebelum siapapun sempat bersorak, Pak Tirto jatuh berlutut. Napasnya berat, pandangannya kabur, tubuhnya bergetar karena ajian yang menggerogoti hidupnya dari dalam. Adit menangkap tubuhnya sebelum roboh sepenuhnya. "Pak, bertahan, kita menang." Namun Pak Tirto hanya tersenyum samar, senyum seorang pejuang yang tahu pertarungan belum selesai, dan mungkin masih ada harga yang harus dibayar. Terminal Raja Basa terselamatkan, tapi jiwa sang pelindung belum tentu demikian. Terminal Raja Basa kembali dipenuhi suara manusia, namun kali ini tanpa teriakan kemarahan atau kepanikan, melainkan isak dan kecemasan. Para sopir dan pedagang berkerumun di sekitar Pak Tirto yang terbaring lemah dalam dekapan Adit. Tubuhnya penuh luka, bajunya koyak, dan darah mengalir membasahi lantai terminal. Meski semua preman telah melarikan diri setelah melihat Rendra jatuh tak sadarkan diri, ketenangan itu terasa pahit karena pahlawan tua mereka kini sekarat. "Pak, bertahan, kita sudah menang." Suara Adit parau, namun Pak Tirto hanya menatap langit tanpa kata. Beberapa pedagang mencoba memanggil ambulans, namun jaringan telepon kacau, entah karena kerusakan atau kesengajaan kelompok Rendra sebelumnya. "Bawa dia ke klinik," teriak seseorang, tapi Pak Tirto menggeleng pelan. Ia menatap Adit dan berbisik lirih, "Jangan pindahkan aku, biarkan aku di sini, tempat aku hidup, tempat aku ingin berakhir." Air mata Adit tumpah tanpa bisa dibendung. Ia ingin menolak, ingin memaksa, ingin menyelamatkan, tapi sorot mata Pak Tirto penuh ketenangan, meminta untuk dimengerti. Para sopir berkumpul mengelilinginya. Wajah-wajah yang biasanya keras kini berubah penuh duka. Pedagang yang dulu sering diselamatkan dari pemalakan kini datang menggenggam tangan Pak Tirto dengan penuh terima kasih. Bahkan anak kecil mendekat sambil bertanya polos, "Pak Tirto, jangan pergi ya," dan itu menghujam ke hati semua yang mendengar.
Tidak ada yang menyangka sosok tua yang dulu hanya dianggap kondektur biasa, sudah mengorbankan seluruh hidupnya untuk melindungi mereka. Tiba-tiba, Pak Tirto tersentak. Ajian waringin sungsang yang tadi ia paksakan masih berputar di dalam tubuhnya, seperti racun yang merusak organ demi organ. Ia menggigit bibir menahan rasa sakit luar biasa yang hampir merenggut kesadarannya. Adit panik, mengguncang tubuhnya sambil memanggil namanya berkali-kali. Seolah mendengar, Pak Tirto membuka mata. "Adit, dengar baik-baik," ucapnya dengan napas putus-putus. "Lindungi terminal ini. Jangan biarkan kejahatan menguasai tempat orang mencari nafkah." Kata-kata itu membuat dada Adit serasa ditusuk. Ia menggeleng kuat-kuat. "Tidak, kenapa harus Bapak? Kenapa bukan aku saja? Kenapa Bapak selalu harus berdarah?" Suara emosinya memecah keheningan. Pak Tirto hanya tersenyum samar, senyum yang menyimpan luka hidup puluhan tahun. "Karena, aku dulu memilih jalan yang salah, dan ini caraku menebusnya." Jawaban itu membuat seisi terminal menunduk, kesadaran tentang masa lalu kelam sang pelindung kini berubah menjadi rasa hormat mendalam. Sesaat kemudian, kerumunan bergetar, ada suara motor mendekat. Orang-orang spontan tegang, takut kelompok Rendra kembali. Namun bukan, yang datang adalah sekelompok laki-laki berseragam sopir antar provinsi dari terminal lain. "Kami dengar Pak Tirto melindungi terminal," teriak salah satu dari mereka. "Kami datang bukan untuk bertarung, tapi untuk berdiri di pihak kalian." Para sopir Raja Basa langsung menangis haru, solidaritas yang selama ini tidak pernah terjadi baru muncul ketika darah sudah tertumpah. Pak Tirto melihat semuanya dengan penglihatan yang mulai kabur. Suara orang-orang, cahaya, dan suasana terminal terasa jauh, namun damai. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, ia tidak dibayangi rasa bersalah, tidak dibebani penyesalan. Ia melihat Adit sekali lagi, mata penuh harapan, ketakutan, cinta pada tempat ini dan pada sosok tua yang ingin ia selamatkan. "Terima kasih, sudah buat aku merasa berguna," bisik Pak Tirto hampir tak terdengar. Adit menggenggam tangan itu erat, seolah menolak kenyataan bahwa waktu sedang menipis. Tepat ketika napas Pak Tirto melemah, dari arah pintu terminal terdengar kabar yang membuat semua orang terkejut, Rendra belum mati. Ia ditemukan tak sadarkan diri, tapi hidup. Teriakan spontan yang tercampur antara marah, takut, dan lega memenuhi udara. Dua kenyataan pahit saling bertabrakan, terminal selamat, tapi musuh belum benar-benar hilang. Namun satu hal kini jelas, sosok pelindung mereka terbaring di ambang hidup dan mati, dan masa depan terminal Raja Basa bergantung pada apa yang terjadi selanjutnya. Malam turun perlahan di terminal Raja Basa, dan angin yang berembus terasa sejuk untuk pertama kalinya setelah hari penuh darah. Adit masih berlutut di samping Pak Tirto, menggenggam tangannya seolah memohon waktu agar berhenti berjalan. Para sopir dan pedagang berdiri mengelilingi mereka dalam lingkaran keheningan, seperti menyaksikan detik-detik terakhir dari seseorang yang jauh lebih besar dari sekadar seorang kondektur tua. Pak Tirto masih bernapas, tetapi sangat pelan, seolah setiap helaan adalah pertarungan baru yang tak kalah berat dari pertempuran tadi. Ambulans akhirnya tiba setelah terlambat berjam-jam. Petugas medis memaksa membuka jalan dan mengangkat tubuh Pak Tirto ke atas tandu. Adit menolak ditinggal, ia naik ke dalam ambulans, menggenggam tangan lelaki tua itu tanpa ragu. Sirine meraung, meninggalkan terminal yang sekarang penuh harapan, namun juga penuh ketakutan akan kemungkinan terburuk. Di luar, orang-orang menatap kepergian ambulans itu seperti mengirim seorang raja ke medan terakhirnya. Di rumah sakit, waktu berjalan sangat lambat. Dokter dan perawat berlarian masuk keluar ruang ICU, sementara Adit menunggu di luar dengan baju berlumuran darah dan wajah penuh kelelahan. Para sopir mulai berdatangan, duduk bersila memenuhi lorong rumah sakit. Tidak ada yang pulang, tidak ada yang sanggup meninggalkan pahlawan tua itu sendirian. Semakin malam, semakin banyak pedagang dan tukang ojek datang mengirimkan doa, hingga ruang tunggu menjadi penuh sesak oleh orang-orang yang selama ini bergantung pada terminal untuk hidup. Pagi datang dengan langkah berat. Dokter akhirnya keluar dengan wajah yang sulit ditebak. Semua orang berdiri serempak. "Kami sudah melakukan semua yang kami bisa," ucapnya. Adit hampir roboh mendengar kalimat pembuka itu. Namun detik berikutnya, dokter melanjutkan, kondisinya sangat kritis, tapi dia bertahan. Yang membuatnya tetap hidup bukan kekuatan tubuhnya, tapi keinginannya untuk tetap ada. Ruangan langsung dipenuhi isak haru.
Bahkan dokter pun tak mampu menyembunyikan kekaguman pada tekad lelaki tua itu. Beberapa hari berlalu, terminal Raja Basa mulai kembali normal, bus kembali beroperasi, pedagang membuka lapak, dan senyum pelan-pelan muncul lagi di wajah orang-orang. Namun perubahan paling besar bukan pada suasana terminal, melainkan pada orang-orangnya. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, tiap sopir saling menjaga, tiap pedagang merasa satu keluarga. Tidak ada yang berani lagi mengizinkan kekerasan masuk ke tempat mereka mencari nafkah. Terminal Raja Basa kini memiliki jiwa baru, jiwa Pak Tirto. Sementara itu, di rumah sakit, Adit terus menjaga Pak Tirto tanpa lelah. Pada suatu sore, jari Pak Tirto bergerak pelan. Adit langsung mendekat, menahan napas. Lelaki tua itu membuka mata perlahan, pucat, lemah, namun penuh ketenangan. "Terminal, bagaimana?" bisiknya lirih. Adit tersenyum sambil menangis, memegang tangan itu erat. "Aman, Pak," termasuk Rendra, dia sadar, tapi dia menyerahkan diri. Dia bilang, Bapak mengajarinya pelajaran yang tidak bisa dia lupakan. Mata Pak Tirto berkaca-kaca, bukan karena bangga, tetapi karena dunia akhirnya berubah tanpa harus ia hancurkan. Beberapa hari kemudian, seluruh warga terminal menjemput Pak Tirto pulang dari rumah sakit. Ia masih duduk di kursi roda, tubuhnya belum kuat untuk berdiri, tetapi senyumnya menembus hati semua orang. Saat mobil berhenti di depan gerbang terminal, suara tepuk tangan, panjang, keras, penuh rasa hormat, bergema memenuhi udara. Adit mendorong kursi roda itu perlahan, dan semua sopir menunduk menyambutnya seperti seorang pahlawan yang kembali ke istana. Di tengah kerumunan itu, ada spanduk besar bertuliskan, Pak Tirto, pelindung terminal Raja Basa. Dan saat hari beranjak sore, Pak Tirto menatap terminal yang kini damai dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata dengan suara gemetar namun bahagia. "Kalau aku mati nanti, jangan buat patung, jangan buat makam megah. Cukup teruskan apa yang kita jaga hari ini, kedamaian." Adit tersenyum sambil memegang bahunya, dan seluruh orang yang mendengar tahu kalimat itu akan menjadi legenda yang tidak pernah padam.